Endi mau? Iki lho ya nggak dipasang. Oh, coba norotin nang ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali di live streaming kami yang ketiga kalau tidak salah di hari Minggu ya, tanggal 27 Juli 2025. Di sini Wahir mengambil tempat di sudut belakang dapur. Kita ucapkan selamat sore ya buat teman-teman yang mungkin kebetulan hari ini on. Hari ini kebetulan juga on air, sedang berada di rumah bersama keluarga. Kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung. Wahir di sini ditemani sama ini ya, Pak Eli. Ada Mbak Uti, ada Irma Makibo, Jun juga di sisi sebelah balik kamera. Apa Mak? Iku lampu mati. Sing apik pisan Asik, kita tunggu sponsornya selesai. Ada iklan ya teman-teman, ada Mama. Bentar. Ini sing dari bapak niku 200. Sing nek nopo niku Bapak yo pilih 75 sanen mboten sires ngoten. Di situ ada Jun. Kita belakang dulu ya. Sik, Mak. Wes ta, Mak? Saman tak syuting ya, Mak? Kali ya. Enggak, kepengin di syuting ya gak apa-apa. Susu. Kalau wong tua ini kalau bodoh. Oh, susu. Ntar ya, teman-teman ya. Kita turunkan dulu angle-nya. Terlalu tinggi ini. Bentar. Agak sini. Agak sini ya. Ya, ya, semoga nggak miring. Bisa deh, Mak, kalau deh diikuti sih. Karena juga waktunya udah mepet. Jam 5 ya, jam 5 tepat di sini. Waktu Indonesia Barat, wilayah Sidoarjo. Bisa deh. Ya nanti lah Mas dibelikan Ibu. Sekalian Ibu keluar beli lampu. Bentar ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya. Ada sponsor teman-teman sih. Ada sponsor. Kita cut dulu. Kenapa Mak? Kamu minta apa? Kamu itu disuruh ya, nggak mau tadi. Kita lanjut ya. Nah, materi konten pada sore hari ini Wahir ambil contoh dan beberapa sampel atas dasar temuan kami juga. Nah, kan belum kita sempat bikin testimoni ya. Apa aja pencapaian dan prestasi yang kita peroleh setelah 3, 4, 5. Kurang lebih 5 ya, 5 bulan ini. 5 bulan jalan ketika kita sudah jadi konten kreator itu apa aja. Ya, itu aja. Sambil kita dengarkan ini juga. Kondisinya ramai ya, jadi nggak apa-apa. Kita buat live streaming secara natural. Nggak akan kita potong videonya. Fakta yang ada ya terkait kenapa harus jadi konten kreator. Dan kalau teman-teman sudah memutuskan betul, ada kalanya juga alangkah lebih baik dipertimbangkan betul kalau menjadi konten kreator itu apa aja untung rugi jadi konten kreator, manfaat jadi konten kreator, terus fakta pahit apa yang harus kalian telan umpama memilih konten kreator sebagai jalur mencari nafkah atau mencari cuan ya. Cik Wahir sambil minum ya. Nah, Rima ini agak nesu temen-temen. Kamu tidur aja sih, mbok ya sing aktif gitu loh Mama. Kurang.
sebentar sambil kita sela beberapa segmen ya. Kita sela untuk berbagi aktivitas. Pak Herni juga belum makan siang teman-teman dari rumah Mas Eko tadi belum makan. Mie terus blenger dek gantian. Fakta apa aja kira-kira? Fakta pahit atau fakta yang manis Om? Ya dua-duanya. Sewu ya. Wah, sambil sarapan ya, Mam. Kita lauknya bikin tahu endol-endol teman-teman. Sama telur dadar. Saya lanjutkan ya. Fakta yang harus kalian terima sebenarnya kalau jadi konten kreator itu. Jadi mohon maaf dengan sangat terpaksa Wahir harus katakan kalau jadi konten kreator itu enak. Jadi konten kreator itu enak teman-teman. Fakta yang mungkin agak pahit ya. Enaknya di mana Om? Kita bisa membredel ya. Membredel garis waktu lah bahasa Anirek garis waktu. Membredel garis waktu itu misalkan kita itu kalau dalam garis waktu yang stuck ya. Kalau kita orangnya suka mager gak ngapa-ngapain, orangnya suka cenderung pendiam di rumah, pikiran itu stuck di rumah. Di pikiran mungkin banyak angan-angan ya. Ketika kita sudah memutuskan jadi konten kreator itu, angan-angan dalam pikiran kalian itu bisa tercanangkan dengan baik dan langsung bisa keluar arena nyaman, keluar dari arena zona nyaman. Gitu ya. Enak itu tadi Pak R. Konotasikan mungkin agak nyeleneh ya tadi. Dengan mimik muka yang agak tadi Pak R. Kenapa Pak R mending kalian atau Pak R nggak saranin karena apa? Ya enak. Karena kita akhirnya bisa betah malu di luar ya. Kita nyari referensi, terutama teman-teman yang mungkin suka journey ya, petualangan, terutama jiwa-jiwa teman-teman yang terbangun. Nah, adventure ya, yang sudah terbiasa dengan adventure atau jiwa-jiwa petualangan itu kalau nggak dilampiaskan dalam bentuk dokumentasi video itu sungguh sangat disayangkan. Kita punya bekal apapun ya, entah itu bukan HP. Kalau di zaman dulu, meskipun mungkin terbilang alat perekaman itu konvensional, kalau ada semacam handy talkie, bukan ya, pokoknya perekam kaset dalam bentuk pita dulu kan, nah itu juga bagus ya. Dengan adanya tahun ini yang semakin banyak perkembangan teknologi itu, kita difasilitasi dokumentasi dalam bentuk video maupun kamera pocket ya, atau diperingkas lagi, dibuat lebih praktis dengan penggunaan smartphone maupun handphone. Nah itu bisa teman-teman gunakan. Amat sangat sayang ya, amat sangat disayangkan kalau kita itu punya banyak pengetahuan, punya banyak keinginan, punya banyak potensi, tapi kita itu akhirnya terbelenggu di angan-angan saja. Kapan kita memulai? Nah, kadang kita kan berpikirnya gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin punya banyak skill dan punya banyak passion ya, punya banyak effort di bidang tertentu. Nah itu selain enaknya ada sarana untuk kita mendokumentasikan arsip diri kita sendiri ya. Nah itu enaknya di situ. Enaknya yang kedua tadi ya, enaknya karena kita bisa membabat habis garis waktu ya. Kalau kita kan selalu berangan-angan, ada kalanya juga berpikir gini, Om punya passion tapi nggak bisa dijadikan cuan. Nah itu harus bukan dibabat ya. Pemikiran seperti itu harus dipotong ya, bukan dipotong, dibinasakan saja pikiran seperti itu. Ya kamu sendiri nggak mau gerak kan gitu ya. Yang realistis aja Om, kita sudah punya passion tapi kita ternyata nggak bisa jadi cuan. Nah, karena sekarang Indonesia teman-teman mungkin berpikirnya jangka panjang tapi diangan-angan saja,
tidak dibekali dengan kemauan dan tekad, ya wis. Akhirnya cuma jadi ketakutan yang belum terjadi. Nggak ada yang namanya proses. Pelangi aja butuh waktu ya untuk jadi apa? Hujan pun butuh waktu untuk jadi pelangi ya. Ya ada kala sebelum hujan kan ya, sebelum jadi pelangi kan harus badai dulu, harus apa? Hujan deras, disertai petir kan gitu. Jadi pengetahuan dan nasihat-nasihat yang tersirat itu sebenarnya alam juga ngasih tahu sebenarnya. Ini lo contohin kayak gini, alam itu sudah memberikan sebuah nasihat yang secara utuh ya. Ya jangan dilihat buruknya dulu. Segala sesuatu belum dilaksanakan kok tahu-tahu kita menyerah duluan. Itu kan sungguh sangat aneh. Itu ya. Itu tadi opsi kedua ya, apa? Poin kedua, kenapa teman-teman fakta yang mungkin agak menyedihkan ketika harus terjun sebagai konten kreator itu tadi. Enak buat air itu enggak enak. Enaknya ya kita akan membiasakan diri berlatih mental secara survival juga. Mau keloyongan ke sana kemari gitu ya. Mau keloyongan ke mana gitu. Kita beranjak dari zona nyaman jadi ke zona yang mungkin agak kurang aman. Tergantung teman-teman juga bisa membawa diri, bisa beradaptasi dengan lingkungan apa tidak. Jun jangan nak. Gitu. Itu yang kedua ya, poin yang kedua tadi. Poin yang ketiga apa Om? Fakta mencengangkannya. Fakta yang mungkin bisa dibilang pahit menjadi seorang konten kreator itu apa? Kita akhirnya bisa membuat sebuah program terencana meskipun dalam bentuk bukan video ya. Kita jauh lebih bisa untuk disiplin waktu terutama ya itu. Nggak enaknya di situ. Bagi yang terbiasa untuk hidup untuk ini ya, untuk bergiat dan berlatih dan orangnya pantang menyerah, mungkin itu suatu nikmat ya. Tapi kalau orang yang malas itu nggak enak. Kalau orang yang malas disuruh bikin video atau bikin dokumentasi video apapun, meskipun nggak harus dipublish di media daring itu, orang malas itu nggak enak memang, nggak enak. Karena udah kepikiran yang jelek-jelek dulu daripada progresnya itu nggak terpikirkan. Yang ketakutan inilah gitu ya. Jadi fakta mencengangkannya apa? Gitu nggak enak karena harus disiplin waktu. Bagi orang yang sudah terbiasa rajin dan giat bekerja, rajin tertib waktu itu enaknya akan bertambah dari ininya ya, dari cara memanajemen waktu, dari cara kita mengoptimalkan setiap aktivitas kita dalam satu hari selama kurun waktu 24 jam itu kita akhirnya bisa bisa tertib dan teratur ya gitu. Nggak enaknya gitu ya, nggak enaknya jadi konten kreator itu seperti itu. Bagi yang nggak terbiasa malas, tapi kalau yang malas biasanya lebih jauh nggak enak lagi. Menurut saya akhir sambil maem ya. Bismillah. Itu fakta yang keempat apa Om? Fakta yang keempat adalah teman-teman yang agak gak enak juga ini. Fakta yang keempat adalah teman-teman akan jadi orang bebas dengan tetap koridor ini ya. Norma-norma dan etika setempat wilayah teman-teman berada itu tetap teman-teman hargai. Teman-teman akan mudah diterima oleh orang lain. Itu yang fakta yang nggak enak itu. Ketika sudah terlibat menjadi seorang kreator itu seperti itu. Teman-teman mungkin akan mudah diterima orang lain, cuma ada baiknya juga, ada kalanya teman-teman akan dianggap sampah oleh orang lain. Kalau tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa membawa diri ya. Itu. Kalau teman-teman orangnya supel, terus santun sama orang, itu akan lebih mudah diterima kehadiran teman-teman. Keberadaan teman-teman mungkin cukup sebatas diakui aja. Jangan mencari sebuah sensasionalitas ya.
Jangan mencari viral malah banyak jadi petakannya biasanya Pak beberapa fenomena yang ada itu orang yang cari viral biasanya ujung-ujungnya bermasalah. Jadi enaknya tadi ya, enaknya jadi seorang konten kreator itu bisa berkecimpung di beberapa lini yang mungkin teman-teman itu ini loh, kok kelihatannya aku nggak di passion gini, kok tiba-tiba dapat lini di daerah ini. Nah misal dapat lini suatu obrolan maupun percakapan yang ranahnya mungkin belum teman-teman ketahui. Ketika teman-teman sudah berkecimpung dengan lingkungan luar, teman-teman secara nggak langsung kan dapat pengetahuan baru. Nah itu ya, jadi kita itu akhirnya tahu diri ya, tahu bagaimana proses kaji diri itu berlangsung ketika kita bikin video. Itu salah satu nggak enaknya jadi konten kreator bagi orang yang malas. Tapi nggak enaknya bagi orang yang malas. Bagi orang yang giat berlatih, giat berjariah pengetahuan, atau paling enggak itu mencari silaturahmi ya, jalurnya mencari keakraban dengan orang lain, dengan sesama, itu enaknya tadi, enaknya dapat pengetahuan secara tidak langsung dengan menerapkan metode ilmu adalah diam ya. Ketika kita mencari narasi maupun mencari narasumber orang, ketika orang itu segan untuk membagikan pengetahuannya, kita secara nggak langsung mendapatkan tambahan wawasan yang sebelumnya belum kita ketahui atau kita kerjakan ya. Cukup dari sambung lidah wawasan orang lain gitu. Iya nak, bentar ya teman-teman ya, tak sambung lagi. Itu yang poin yang ketiga ya. Faktanya mungkin agak mencengangkan, tapi ya harus Pak R sampaikan ya. Fakta yang mencengangkan, terutama bagi yang malas gitu aja. Fakta yang dibilang ya agak miris bagi yang malas. Segala hal baru itu ya, ada kalanya perlu dicoba. Masalah nanti itu dapat tambahan bonus follower kayak atau tambahan viewer, itu sebenarnya bukan dijadikan patokan Pak Her ya. Kalau Pak Her setelah tahu mekanisme seperti itu, alur statistiknya seperti itu, YouTube juga bermainnya seperti itu, kita juga kadangkala agak bermain liar ya teman-teman. Semakin banyak ketentuan yang diubah ya, kadangkala Pak Her itu bermain mungkin agak semaunya juga, soalnya YouTube kadang juga semaunya dalam di sini ranahnya bukan ranah untuk konten kreator menengah ya. Biasanya kadang semaunya itu di konten kreator pemula, konten kreator yang baru merilis gitu kan. Dan saya lihat itu beberapa fenomena yang ada itu, teman-teman kita yang di ranah bawah itu kesulitannya kenapa ya? Karena kebijakan Google dan kebijakan YouTube itu kadang semena-mena ya, nun sewu ya, kita langsung belak-belakan aja, nggak seperti dulu, nggak seperti zaman dulu. Dan alhamdulillah sudah banyak terbaca ya beberapa itunya juga melalui update yang di YouTube kreatornya kan ada ya, official ya, YouTube kreator official, meskipun dalam poin bahasa Inggris ya, tapi kan Pak Ir baca dengan dibantu terjemahan gitu aja. Oh ini tuh. Terus apa fakta mencengangkan ketika harus jadi konten kreator? Fakta gak enaknya ya, fakta gak enaknya. Manfaat yang paling dirasa kurang gak aman buat kita selaku konten kreator itu, kita tuh tidak bisa menebak ya, nggak bisa menebak sebuah algoritma, karena algoritma itu sifatnya juga pribadi ya. Selain pribadi juga privat. Privat itu tidak semua pengetahuan yang diedarkan di YouTube, channel YouTube itu semuanya benar, tidak ada, bahkan mungkin tidak ada satu pun ya. Yang ada kan sedikit mendekati ya, bukan berarti semuanya itu bisa dibilang salah, tidak, karena relevansivitasnya itu nggak berlaku untuk tahun ini teman-teman. Mungkin kebijakan dan trik maupun cara YouTube, SEO YouTube itu ada, tapi ada kalanya juga kan selain ditambahi beberapa revisi ya terkait ini juga
bagaimana menjaring sebuah visitor kan misalkan gitu ya, bagaimana menjaring sebuah audiens. Itu semakin bulan, semakin tahun juga akan tetap dilakukan sebuah evaluasi kalau YouTube itu. Tapi apakah teman-teman diperkenankan untuk menggunakan trik yang lama? Yuk, tetap harus dipakai. Wah, juga pakai soalnya. Cuma itu tadi, selain kita juga nggak enaknya tuh, mau nggak mau kita tuh harus nyari referensinya juga dari YouTuber lain teman-teman ya. Itu nggak enaknya di jenjang media zaman sekarang kan ya nun sewu ya, kadang berita yang tidak sesuai dan hoak itu kan banyak. Jadi nggak enaknya menurut Pak itu ada kalanya konten nun sewu, konten kreator yang seolah-olah itu benar tapi ternyata setelah ditelisik dari beberapa peninjauan dan riset itu banyak salahnya, tapi dipush ya, maksudnya kok audiennya banyak tapi sebenarnya isinya nol teman-teman ya, wawasannya nol teman saya. Kita nggak kita ya meninjau juga mencoba untuk mempraktekkan, ternyata walah preketek tibano kan gitu ya teman saya ya, tibano preketek. Jadi referensi kita ya mau nggak mau selain kita harus menyortir ya, tapi masih banyak kok teman-teman kita YouTuber terutama yang bertopik di YouTuber tutorial ya, tutorial YouTube pemula gitu, masih ada yang segan membagikan pengetahuannya secara transparan. Masih ada ya, bukan berarti semua, masih ada. Kita nggak bilang berapa ekor, berapa buah, berapa jumlah nominalnya, enggak, masih ada gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan teman-teman, nggak enaknya di situ. Selain yang perlu diwaspadai juga karena keterkaitan YouTube ini kan salah seorang, mau dibilang orang ya, YouTube itu anggap aja, kita anggap orang. Mereka kan nggak mungkin ya istilahnya itu memberi sebuah keuntungan untuk kita pribadi, bukan ya, tetap YouTube itu berusaha untuk mencari keuntungan secara sepihak teman-teman. Kita dipush, akhirnya juga dipush jadi seorang apa ya, seorang jongos ya. Seorang jongos, kita nggak mau kan harus bikin video ya. Nah ini buat teman-teman yang visinya selalu dalam pikiran cuma ada cuan, nah itu jadi masalah. Itu jadi sangat apa ya, pokoknya mending nggak usah bikin video ujung-ujungnya cari cuan ya, ini saya langsung belak-belakan aja. Tapi kalau bikin video konten atau kita sebagai konten kreator, kita ngejarnya bukan di view ya, bukan di cuan sewu ya. Masalah tadi yang WR sebutkan, kita punya passion kita punya effort, tapi kalau nggak ada cuannya yang kan nggak realistis yang realistis kan gitu ada. Nah ya enggak apa-apa, itu kan sebagai pendobrak aja. Tapi setelah sekian bulan nanti, setelah teman-teman bikin video, aduh hambar rasanya hambar, itu selalu ada. Akhirnya menyerah ya, wis itu pencapaian kamu kan gitu ya. Ya udah, itu pencapaian kamu karena kamu menargetkan cuan itu sebagai titik akhir kamu ketika membuat sebuah konten. Nah, coba diasah dengan pola pikir terbalik. Mengasah pola pikir terbalik maksudnya kita buat sebuah, anggap aja kita buat sebuah dokumentasi pribadi. Jadi nggak kerasa kalau kita itu lama-lama loh, kita sudah bikin video banyak, padahal aku merasa nggak bikin video kan gitu ya. Nah dibangun dulu sugesti dan mindsetnya. Terus kita nggak menutup fakta ya, tahun ini kan wis orang itu selain mungkin karena faktor ekonomi ya, faktor ekonomi, terus dukungan pemerintah juga seperti ini juga terkait banyak istilahnya dalam statistik badan melalui tinjauan WR di Badan Pusat Statistik ya. Nah, ekonomi kita seperti apa? Orang akan berbondong-bondong nyari peluang, salah satunya di YouTube. Ya enggak apa-apa, sebagai media juga, kita berlatih juga ya. Dengan YouTube sebenarnya kita juga melatih cara kita untuk rekoso dan menerima keadaan. Selain mau dibilang suloyo itu ya, suloyolah pada tempatnya. Kita merasa
butuh tempat untuk melampiaskan unek-unek ya melalui bikin video itu tadi, entah itu dalam bentuk keluh kesah bisa jadikan aja konten. Tapi itu Om, itu kan namanya buka-buka aib ya, kan tergantung ya kita nanggapinya gimana. Daripada dibuka aib tapi dibuka aib tapi ujung-ujungnya juga dongkol sama diri sendiri. Alangkah baiknya kan dongkol ketika diekspektasikan atau diimplementasikan ke dalam bentuk video, tapi dalam bentuk kegiatan harian kan bisa ya. Nah, siapa tahu dengan kita semakin membentuk dan melatih rasa keluh kesah itu kan akhirnya jadi sebuah kegiatan yang produktif ya. Itu lewat akhir ya. Kita beri semangat dan dukungan terutama untuk adik-adik ini, adik-adik. Nah, kalau ibunya atau bapaknya punya semangat yang sama, iya ya, hari ini mungkin kita itu nggak bisa berpaku dalam satu ini ya, satu kegiatan di rumah, atau kita nggak bisa untuk selalu memberdaya gunakan penghasilan di luar gaji. Cobalah iseng-iseng bikin video atau YouTube itu ya, difasilitasi dengan media daring. Teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai pedagang ini juga sangat baik. Prospeknya menurut Pak Heru itu baik. Apapun divideokan dengan batasan privasi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau memang nggak perlu diekspos ke media sosial kan nggak perlu. Gitu. Salah satu poin tadi ya, fakta mencengangkan kenapa ketika terlibat menjadi seorang konten kreator itu ada fakta pahit dan fakta yang mungkin agak kurang bagus dan fakta yang mungkin menguntungkan ya, itu. Terus fakta yang mungkin mencengangkan lain itu ya, teman-teman akhirnya bisa berpikir secara terbuka ya, nun sewu ya, nggak akan berpikir secara apatis lagi ya. Mau dianggap mau benar sendiri itu tidak akan ada pikiran itu nantinya ketika teman-teman harus terlibat dalam suatu peninjauan maupun satu video reportase maupun video liputan. Teman-teman akan belajar bijak terhadap diri sendiri ya, belajar bijak, belajar menjadi seorang yang mampu mengkaji diri sendiri dengan banyaknya masukan dan beberapa saran dari teman. Akhirnya kita tuh tahu cara untuk melandaikan diri di depan orang-orang, melandaikan diri terhadap sesama itu ya opo gitu ya. Nggak enaknya di situ, terutama teman-teman yang mungkin agak sombong dan angku itu akan kurang enak kalau bikin konten kreator. Jadi konten kreator nggak enak di situ. Orang-orang teman-teman mungkin yang sudah terdidik wataknya jadi orang yang takabur dan pemarah itu nggak enak jadi konten kreator. Ini saya ya. Katanya mungkin agak kurang enak buat itu, tapi kalau teman-teman orang yang nyantai, orangnya nggak terlalu berambisi itu, terus mungkin Pak Er sarankan jadi konten kreator. Yang nggak enaknya tadi untuk beberapa elemen atau beberapa orang yang mungkin itu tadi ya nggak enaknya kalau jadi konten kreator bagi orang yang pemarah itu nggak enak. Bagi orang yang terlalu berbesar kepala, nggak mau bergaul dengan seseorang atau nggak mau berkecimpung di ranah-ranah sosial itu nggak enak. Karena otomatis juga memeras kinerja otak, selalu berpikir dan berpikir kan ya, itu nggak enak. Tapi kalau teman-teman orangnya juga istilah luas, mau jadi pendengar yang baik itu ini dengan fasilitasi Google dan media daringnya yang disebut YouTube itu bisa. Masalah terkait nanti apakah bisa monet, tolong sesekali tempo itu diabaikan dulu. Nanti ada kalanya suatu saat ya tetap menyesal. Aku udah bikin video banyak ujung-ujungnya ditolak, ketika itu tiba waktunya langsung ambrol, akhirnya nggak mau bikin video gitu ya. Jadi diasah dengan pola pikir terbalik, kita bikin video apa aja dan mulai nun sewu subscribe Pak Her, dan mungkin Pak Her juga subscribe beberapa teman-teman yang jadi subscribe Pak Her itu juga teman-teman akhirnya apa ya, bersemangat ya, alhamdulillah bertemu. Ya alhamdulillah bertemu dengan subscriber yang WR juga sub kembali, sub by sub itu beberapa macam kategori dan beberapa macam topik ya. Teman-teman subscribe WR itu mulai memberdayakan keinginan dan sumber daya yang mereka miliki.
entah dengan video pendek itu bagus. Video pendek, kegiatan sehari-hari, kegiatan perbaikan kecil-kecilan, perbaikan skala besar, misalkan servis HP, servis apa, peralatan berat, servis peralatan pertanian, terus lagi sharing daily vlog untuk ibu-ibu itu juga banyak. Terus sharing apa ini dalam bentuk video ya, materi konten game dengan durasi singkat itu bagus itu buat Pak Air, nggak apa-apa itu, karena juga sarana untuk melatih mental kita ya. Kita juga nggak berharap dari manakah sebuah sisi rezeki itu akan datang kan ya, dalam konteks artian rezeki itu bukan hanya materi. Untuk teman-teman adik-adik ibu-ibu juga, dengan kita akhirnya bikin video kan kita merasa senang dan puas ya. Oh, itu kan dalam satu konteks juga, konteks rezeki, kita merasa senang dan berbagi dengan orang lain. Itu bukan dalam tanda kutip rezeki itu hanya diidentikan dengan uang dan duit dan materi, tidak. Termasuk beberapa teman yang akhirnya teman-teman juga akhirnya bertemu dengan orang baru datang, teman lama juga akhirnya tambah dekat dan tambah rekat kan ya. Aku punya video channel ini, oh kamu punya tak, akhirnya kan saling terikat lagi, sahabat-sahabat lama itu bertemu lagi, berjumpa lagi, berjabat tangan lagi kan gitu ya. Syukur-syukur ketambahan rezeki dari hal lainnya. Kalau teman-teman mungkin bekerja sebagai seorang kuliner atau seorang koki atau seorang pedagang kaki lima, pedagang asongan, ketemu dengan beberapa teman nanti dengan video yang udah dipublis itu akhirnya bertemu dengan orang-orang tak terduga. Rezekinya kan mungkin beralih dari yang mungkin bukan dari video ini ya, bukan dari video yang teman-teman pakai sebagai media sosial daring ya, video YouTube, mungkin dapat orderan. Syukur-syukur misalkan dapat orderan ini ya, orderan bikin nasi goreng misalkan ya, catering secara nggak sengaja. Sarannya kan tetap harus memakai ini temennya, harus memakai media daring YouTube atau platform lain kan bisa ya. Nah itu dan hal yang mencengangkan yang mungkin nggak bisa diterima oleh orang yang mungkin menurut ya lemah itu dalam arti menyerah lebih dulu daripada seni berjuangnya. Menyerah sebelum berperang ya itu kita kata hari ini, dan itu sangat mencengangkan, fakta yang mencengangkan dan nggak enak buat orang-orang yang seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman landai santai tetap konsisten bikin video, nah itu gini ya, nanti ada aja ya, peningkatan maupun rezeki yang sifatnya abstrak. Nah rezeki sifatnya abstrak, tekankan sekali lagi ya, rezeki yang sifatnya abstrak, bukan hanya terpaku di itu tadi ya, uang. Kadang-kala Pak itu mikirnya uang itu sebagai salah satu bentuk bencana aslinya ya. Itu tadi. Nun sewu teman-teman ya, ada adzan nih, nun sewu kita henang sebentar sampai nggak terputus, sorry ya. Bentar. Pukul 5.30. Wah, lanjutkan sebentar ya maafnya ya. Nggak lama, 5 menit mungkin.
Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya, beberapa fakta mencengangkan ketika teman-teman harus menjadi seorang konten kreator. Selain banyak yang mendukung, kita lanjut. Akan ada banyak oknum yang nggak suka sama kita, itu fakta yang terjadi di lapangan. Oknum ini bisa bermacam bentuk ya, bisa bermacam visual. Kalau sudah itu, kalau belum siap, ya mending mundur. Teman-teman yang sudah itu, sebelum memutuskan melangkah menjadi seorang konten kreator. Tapi kalau sudah mentalnya sudah siap, sudah terbiasa dengan kahanan dan keadaan iklim dunia itu seperti apa, ya gas saja. Kalau Wahir itu alhamdulillah tetap gas. Tetap gas, tetap memberikan suatu edukasi tanpa harus ditambah-tambahin clickbait ya. Menurut saya Wahir juga nggak kurang begitu suka dengan clickbait. Makanya Wahir sering berikan video dalam bentuk liputan maupun paparan asli, bentuknya live seperti ini, nggak kita potong. Paling juga akan kita tambahin subtitle gitu aja, kita benahi dan kita revisi di situ. Terkait tadi ya, selain banyak yang mendukung, tetap ada yang mendukung, insya Allah ada. Selagi kita memberikan feedback, impact-nya juga kembali ke kita. Tapi bukan berarti kebaikan itu akan selalu berada di puncak teratas. Semakin banyak apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, ya tetap namanya hama. Kalau katanya Mbak Jambrong, hama itu kan tetap ada, tidak apa-apa. Namanya juga ada kalanya menanam padi kan, yang tumbuh kadang juga ilalang, itu wajar. Kita hidup konteksnya di dunia, nggak bisa suatu keburukan itu dicela, itu nggak bisa, nggak boleh juga buat Pak Her. Jadi kita biarkan tumbuh beriringan. Cuma itu tadi ya, kalau ada sesuatu yang menurut kita mengganjal dan kurang begitu berkenan dengan hati kita, ya kita melipir pelan-pelan, menyingkir aja, menjauh gitu aja. Nggak terus kita cela, terus kita hina, enggak. Karena keadaan kodrat seperti itu kan ada kalanya nanti juga kadang berjadi sebuah bumerang bagi diri sendiri. Kalau kita adili ya, kita nggak boleh bersikap seperti itu ya. Nun saya Wahir nggak ngajarin, termasuk pada anak Wahir juga. Kalau dicela sama temennya terkait prestasi maupun potensi itu, Irma tak suruh ngalih atau diam, tak suruh menyingkir aja. Karena orang yang mencela juga nun saya kadang-kala mereka juga itu teman-temannya, kan tidak memiliki apapun kelebihan yang kita peroleh. Jadi kadang-kala yang bisa mereka komunikasikan dan mereka kontribusikan tadi ya dengan celaan, itu sebuah fakta kalau mereka tidak mampu gitu aja. Cukup di situ kita benamkan diri dalam hati, kita amini sendiri. Kalau mereka seperti itu berarti mereka nggak mampu gitu aja. Terus nggak usah terlalu banyak ini juga melibatkan konflik dengan kita mencela atau mau baku hantam, nggak usah, biasa aja. Kita buktikan dengan beberapa kreasi kita mau apa gitu ya. Kalau bikin video tetap fokus bikin video aja gitu. Sambil merokok ya teman-teman ya, agak gerah habis maem. Itu fakta yang mencengangkan ya, ketika teman-teman sudah terjerumus menjadi seorang konten kreator. Nah itu yang harus teman-teman juga harus terima dan harus legowo ya. Tapi selama ini ya wis, meskipun belum kelihatan efek-efek tersebut bagi Pak R, itu kadang Pak R juga merasa oh iya ya ada. Hati itu kadang oh kayak kode-kode kok tiba-tiba mata berkedip gitu ya, kadang belum mata rontok gitu kan sering. Oh alah ya tidak apa-apa, namanya juga hidup di dunia ya. Sama ketika kita harus merumuskan suatu kegiatan dalam bentuk dokumentasi video, dengan kita menjadi seorang konten kreator harus terima keadaan itu dengan lapang dada. Tetap nanti ketika kita sudah naik, dalam artian bukan subscribe-nya ya, subscribe itu sebenarnya ada kalanya juga agak jadi belenggu ya. Subscriber itu sebenarnya kalau dibilang pajangan ya pajangan. Kita tuh nggak berusaha mencari aslinya, ditelisik secara mendetail dan mendalam itu. Kita nggak butuh banyak seorang follower, tapi minimal
Orang itu suka itu satu atau dua aja. Secara ini ya, secara video panjang itu kalau mereka benar-benar suka dan apa tertarik kan, kita tuh tidak berusaha untuk ngemis pun mereka akhirnya follow sendiri gitu ya. Berarti kan sama saja kita itu memiliki sebuah potensi dan personal brand ya. Personal brand kita itu baik lah gitu. Dan tidak juga berusaha untuk menjadi yang terbaik ya, namun saya ya. Jangan. Jadi kita loss seperti apa yang kita lakukan dalam keseharian gitu aja teman-teman ya. Masalah orang suka maupun orang nggak suka itu ya wis namanya juga hidup teman-teman, nggak bisa ditawar. Ya tetap ada yang suka, tapi harapannya juga ada yang minatnya. Dalam artian satu frekuensi ya, itu ya kita cari itu sebenarnya satu frekuensi. Karena dengan satu frekuensi itu otomatis orang selain segan kan mereka juga akhirnya dengan sukacita membagikan pengetahuannya. Kayak kemarin itu Mas Pandemi Sentrum itu juga mau tak jadikan selain narasumber, berhubung orangnya juga jauh domisilinya ya teman-teman ya. Kalau di sini mungkin ya akan Wak Her kunjungi kayak teman-teman nih Wak Her kemarin itu terkait topik ini ya, spiritual itu kayak Om Mbak Jambrong itu misalkan, karena kondisi kita rumahnya juga berdekatan. Kalau umpama Mas siapa Mas Pandemi Sentrum juga mungkin kalau posisinya mungkin itu tadi karena beliau juga mungkin berada di Jawa Barat, tapi ya doakan aja barangkali namanya jodoh ya, bisa ketemu beliau di sana, kita bisa melakukan sebuah obrolan ala warung kopi kan gitu ya. Nanti akan kita cut jam 6 pas ya, jam 18.00 waktu Indonesia Barat, ini masih jam 15.40. Udah sekalian mandi sama maghriban biar Wak Her kelarin dulu ya ini ya. Fakta mencengangkan yang harus teman-teman hindari atau semakin digagas dan digiatkan ketika menjadi seorang konten kreator. Karena Wak Her sudah 4 bulan ya, berjalan 4 bulan mau ke 5 bulan ini. Kita mengawali video, membangun channel Herliana Prasetyo Official itu di bulan 2, persiapannya bulan 2 akhir. Maret kita buat planning, kita beli perangkat. Februari kita sudah beli. Februari sudah beli. Maret itu persiapan, kita berusaha bikin masuk video yang video panjang ya. Dengan konsep video panjang dulu, kita kombinasikan lagi dengan video short. Ketika dua-duanya bisa berjalan, ada ketimpangan karena target jam tayangnya juga semakin meningkat. Meningkatnya itu meningkat karena persaingan ya. Semakin banyak persaingan juga akan ada penurunan juga. Performa dalam satu channel itu ada penurunan karena sama-sama bersaing ya. Beda sama dulu. Konten kreator dulu itu mungkin masih sepi karena jumlah pesaingnya juga belum terlalu signifikan kalau dibanding tahun ini ya. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah persaingan kan juga ekonomi aslinya teman-teman. Orang-orang akhirnya berlomba-lomba untuk membuat suatu kreativitas yang dituangkan dalam bentuk video. Difasilitasi sebuah penyimpanan massal media ini, YouTube ini kan juga mau dibilang media penyimpanan massal dalam bentuk data audio dan video kan ya, gitu. Terus apakah lantas Wak Her menyerah? Enggak, tetap berjalan. Wak Her tetap bikin video dengan menemukan beberapa poin dan beberapa ini ya rangkuman dari beberapa temuan juga. Akhirnya Wak Her memilih untuk bikin live streaming. Dan Wak Her sampaikan ke teman-teman, live streaming peningkatan jumlah jam tontonnya banyak. Dengan konsep yang dibilang nggak terencana dan tidak tergabung dalam satu skrip ya. Misalkan Wak Her kan nggak pernah bawa skrip, jadi lepas aja bikin materi video itu, lepas nggak pakai skrip, cuma di dalam angan-angan. Ada kalanya kalau Wak Her lupa itu Wak Her ditulis di secari kertas gitu, terus kita berikan sebuah paparan, dan itu peningkatan jumlah view-nya secara tidak langsung lebih banyak daripada video panjang. Itu hasil kesimpulan Wak Her selama ini ya. Dan salah satu mungkin yang jadi fakta mencengangkan itu ya, kita mau nggak mau pikiran itu akhirnya bekerja secara intens dan estafet, terus berpikir gitu ya, berpikir. Tapi selain berpikir juga bisa ada kalanya nyantai. Nyantainya ketika harus ketemu teman-teman lama,
ngobrol, tahu-tahu sharing gitu ya. Jadi sebuah materi referensi akhirnya bikin video itu materi referensinya dari asal guyon sama teman-teman ketika di warung kopi. Oh coba kali ini dengan ini juga pertimbangan dan mereka ternyata alhamdulillah berkenan ya. Ya nggak apa-apa, tak angkat sebuah materi topik dari obrolan-obrolan warung kopi. Itu yang belum terkonsep aja kayak gini ya. Saya peningkatan jumlah jam tontonnya juga alhamdulillah banyak. Kita juga nggak pamer, tapi kita bicara fakta ya. Peningkatan jumlah jam tonton jauh lebih banyak live streaming tanpa harus merumuskan ide harus edit video melalui banyak efek transisi dan beberapa efek animasi, tanpa harus melakukan proses-proses yang menurut Pak ribet. Itu akhirnya live streaming itu kita jadikan patokan itu. Dan nun sewu kita juga nggak mau membuat sebuah tutorial clickbait ya. Pak Eri nggak suka jadi orang yang munafik, nggak suka hanya untuk kepentingan keuntungan seseorang aja. Kalau memang ada ini bener salah ya Pak sampaikan masalah. Kalau ini aku nyarinya mahal ilmu ya terserah kamu, nggak apa-apa. Kalau ilmu menurut mahal gak usah di share. Cuma ya kalau memang nggak perlu di share jangan ditambah-tambahin maupun dikurangi hanya untuk kepentinganmu sendiri. Itu juga akan berlaku nanti ketika anak cucumu lahir ya. Membohongi orang akan jadi bumerang bagi dirimu. Kalau memang disampaikan secara nyantai, jangan diberi sebuah hashtag info maupun apapun. Ya itu lek Wahir ya. Ini saya Wahir itu ya gini, agak bercanda bisa, ya serius, nyantai juga bisa. Kita juga mendengarkan aspirasi teman-teman konten kreator pemula. Temennya Wahir juga ada, kurang lebih ada 4 orang. Jadi kadang mereka juga ada kalanya merasa putus asa. Udah ada mungkin ada yang 2 tahun ya, ada 2 tahun. Dengan jumlah videonya udah mencapai ada yang 200, ada yang 300. Ada yang 300 itu yang paling agak miris itu yang mungkin di atas 300. Subscribe-nya ya ada mungkin sekitar 2000-an, 2K ya. Dan itu juga mau cuma kita Wahir ditanya baru Wahir jawab. Lagi teman-temannya Wahir nggak mau istilahnya nggak, kita kan nggak anu ya, maksudnya itu khawatir apa sih, khawatir disangka ngajarin. Meskipun terhitung ya Wahir ini sebenarnya kan ya pemula, cuma pengetahuan cara editing video juga sudah dari dulu sudah ada, belum berani Wahir tuangkan dalam bentuk nyata ya bikin video. Waktunya nanti teman-teman yang sudah lama itu ya tetap ada perasaan tersaingi kan ya, cuma Wahir itu membuka tangan, membuka hati, nggak gitu. Karakternya Wahir mungkin sebanyak teman-teman yang di lingkup ini juga sudah mengerti Wahir itu nggak menurut kata kok masalah itu. Tetap bedanya kan cuma mereka kalau tanya ya tak jawab gitu aja. Selagi nggak bertanya kan berarti mereka punya metode sendiri kan ya, kita nggak mau melangkahi hal itu ya. Terkait tadi kita kembali fakta mencengangkan apa aja ya, tadi mungkin Wahir nggak bisa hitung berapa ya, pokoknya intinya mungkin dari yang sampai detik ini tadi ada mungkin 4 atau 5 ya. Itu nggak enaknya kita harus belajar mental, tapi buat Wahir mental itu sudah ada. Jadi pertama itu memang wajib, mental itu wajib. Semakin mental kita teguh, terlatih ya, nanti akhirnya referensi dan beberapa pengetahuan lain, wawasan-wawasan yang sebelumnya kita stuck nggak tahu apapun itu akhirnya bertambah dari teman-teman, dari sahabat juga terutama. Bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun, kalau kita segan sama orang itu ya, duwe unggah-ungguh, kalau istilah orang Jawa itu punya tata krama dan tata etika, tata kelola, tata wicara. Orang itu akan melihat kita itu segan, meskipun dalam konteksnya kita sama-sama tidak saling kenal. Itu ya. Dan tidak berusaha untuk menggurui orang lain, ya Wahir ya. Kalau ditanya tadi ya tak jawab, ya Wahir itu gitu. Terlepas itu anaknya muda atau tua, meskipun anak muda ya Wahir itu kalau bisa sinuwun ya memang harus sinuwun. Dalam bahasa sikap tubuh itu kalau memang harus bisa lebih rendah posisi berdirinya ya tak rendahin, itu bisa andap asor ya nun sewu ya itu. Jadi alhamdulillah ada beberapa pencapaian meskipun target jam tontonnya Wahir itu masih belum mencukupi untuk dimonet, dan kalau bisa gak apa-apa YouTube ini dengar, jangan dimonet dulu punya Wahir.
Ini kan belum pengajuan ya. Kalau bisa jangan dimonet. Pak R ini istilahnya ingin mendokumentasikan apa yang jadi perjalanan Pak R. Jadi proses itu Pak R pegang bener. Sebuah progres itu memang Pak R suka ya. Progres itu kita suka proses bukan hasil. Meskipun dunia itu melihat kita hasilnya ya, tapi Pak R gak peduli persetan dengan dunia. Banyak orang-orang terjerembab di keduniawaan akhirnya rembes ya. Keluarganya morat-marit juga banyak. Itu. Jadi Pak R suka progres karena ya alhamdulillah beberapa teman juga mengalami keadaan paceklik dan terpuruk ketika sudah mencoba untuk gak membahas bab dunia. Ya maksudnya dunia itu cukup di itu aja, nggak perlu digenggam. Misalkan uang ya ada, cukup buat beli ini ya cukup langsung dibelikan. Itu ya. Tidak berusaha panjang angan-angan kepingin itu, enggak. Gak berusaha menggait sebuah materi sebagai tujuan akhir perjalanan mereka, kayak teman-teman UAR itu. Kita tugas tadi ya, kita bicara flashback lagi ke pas ke rumah Om Eko tadi, Mas Eko. Mas Eko tadi sebenarnya ingin membagi sebuah ini ya, napak tilas tadi ya, judulnya napak tilas. Wah, tadi dapat materi, istilahnya itu dapat ide, bikin sebuah judul konten, materinya isinya itu napak tilas dan dibalik sebuah nama dan riwayat suatu desa itu semuanya kan ada filosofinya ya. Tak coba tanya, ya nggak apa-apa sih, cuma setelah Mas Eko tadi hening sesaat, aku tadi juga sempat merasa, kayaknya gak oleh ya Pak ya gak apa-apa ya Pak, ya gak boleh, maksudnya khawatirnya kebenaran itu tidak terungkap dari pencetus asli ya. Sejarah itu yang memegang teguh pengetahuan dan riwayatnya kan orang-orang zaman dahulu ya. Berhubung orang-orang leluhur sana kan sudah banyak yang meninggal. Jadi WR izinnya tadi ke Mas Eko mau mencari sebuah ini ya, napak tilas nama sebuah desa yang namanya Beringin Kulon itu apa. Saking penasaran nih WR itu tanya. Ternyata Mas Eko juga ya berkenan, cuma videonya di-cut piye. Jadi aku gelem nyeritakno tapi iso aja dikomentasikan. Ya enggak apa-apa, kita ya malah fair seperti itu ya, kita fair. Gak apa-apa ya, aku hitungane yo sebagai tamu, kita itu nuwun izin ya. Izin ke tanah orang, tiba kita membuat suatu liputan terkait sejarah yang kita nggak tahu, makanya kita mendatangkan narasumber. Kalau narasumbernya tidak berkenan ya kita bersyukur juga. Jadi sebagai wanti-wanti terhadap diri sendiri ya. Sekaligus belajar mengkaji diri sendiri agar lebih hati-hati dan nggak boleh sembrono gitu lah. Alhamdulillah tadi juga wis berlangsung, mungkin videonya nggak lama kok teman-teman. Jadi kita alihkan dengan topik obrolan warung kopi seperti biasa ketika ngobrol dengan teman-teman lama. Topiknya tadi sudah diulas, cuma nggak WR dokumentasikan dalam bentuk video kan ya. Sempat terputus tapi nggak apa-apa, WR lega. Mas Eko juga lega. Itu tadi. Pengetahuan yang mungkin belum WR ketahui akhirnya dapat dari wawasan orang lain secara cuma-cuma ya teman-teman. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Fakta mencengangkan apa aja yang teman-teman bakal peroleh ketika harus berkecimpung dan terjerumus dan harus mau ketika menjadi seorang kreator, mohon dipertimbangkan betul. Kalau terutama mental-mental yang lemah itu ya kalau bisa nggak usah. Tapi kalau mental-mentalnya sudah terbangun menjadi seorang petualang, ingin mengubah stigma dan a priori miring ya. Misalkan biasanya a priori miring, enggak om, aku nggak berani om, aku takut dihujat sama hater, aduh ya nggak usah bikin video aja guys. Gitu lah akhir itu. Aku takut om, itu om, ya nggak usah bikin video aja, nggak usah bikin video, cukup bermain game aja atau di rumah bikin kreativitas yang sifatnya offline aja. Secara otodidak di rumah nggak usah didokumentasikan, gitu aja. Ya, beberapa fakta mencengangkan tadi, kalau nggak siap mental nggak usah. Ini bukan nakut-nakuti, cuma daripada menyesal di kemudian hari. Terutama kita beri penekanan kepada teman-teman yang atau orang lain di luar channel WR, orang lain di luar subscribe WR ya. WR lihat subscribe WR juga orangnya sangat termotivasi, maksudnya orang-orang yang tergolong dari balung besi ya, orang yang bersemangat, orang yang suka mencoba hal baru.
nggak tak lihat loh ya dari channelnya WR ini yang subscribe itu juga banyak orang-orang dari jalur usia-usia yang mungkin sudah umur kayak WR. Itu kita lihat jam ya, ya udah jam 6 kurang 10 menit, jam 55 menit ya, 55 menit. Dari WR itu aja dulu ya. 5 fakta mencengangkan yang menjadi alasan teman-teman harus mempertimbangkan betul ketika harus jadi konten kreator itu apa, biar sekalian gak ada pesaingnya gitu loh teman-teman. WR itu asli ya, enggak, tetap kita ya konsisten aja teman-teman. Kalau bikin video pengen coba-coba hal baru gak apa-apa, tapi kalau ada menyesal di kemudian hari karena terkait mood ya, aduh, YouTube sudah tidak memberikan gaji kepada YouTuber, daripada hal itu membuat kecewa kan, dipertimbangkan dulu aja gitu lewat itu. WR memang motivasinya sudah terasa ini ya, karena bayangannya WR juga mungkin satu saat ini YouTube tidak akan membayar, ujung-ujungnya juga mungkin akan sama seperti Quora.com itu juga dulunya membayar, setiap jurnalis, setiap penulis di situ dibayar. Ketika sudah beralih tahun akhirnya nggak membayar, kita juga kan berjaga-jaga saja. Cuma lewat dalam arti kata menyesal itu tidak ada itu dalam artian kalau memang tidak dibayar ya, salah satu opsi kenapa harus bikin video ya, kita punya alasan yang jelas ya. Kita bikin video untuk dokumentasi pribadi dan dokumentasi keluarga, sebagai dokumentasi ketika, atau juga bisa dibilang sebagai batu nisan berjalan ketika WR sudah tidak ada, ibundanya Irma Makibo dan Ujun sudah nggak ada. Mereka punya salinan data berupa video kalau ayahnya sudah pernah merekam ini, sudah pernah memberikan sebuah mediasi dan informasi maupun edukasinya lewat video gitu aja. Itu ya teman-teman ya. Dari WR akhiri Herliana Prasetyo official di hari Minggu ya, 27 Juli 2025, dengan ucapan terima kasih sudah mampir. Dari kami WR akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.